Oke, sudah kelihatan ya di layar ya. Sudah, Pak. Baik, untuk pengadaan kontraktor atau lelang kontraktor kita tetap mengacu pada dasar hukum Perpres nomor 16 2018 dan tentunya yang terbaru ya, meskipun perubahan-perubahannya nggak banyak, yaitu Perpres tentang pengadaan barang dan jasa tahun 2021 ya. Oke, untuk seperti pada pelelangan konsultan ya, untuk pelelangan pada kontraktor ini pertama kali tentunya kita harus memahami tahapannya ya. Tahapan ini sangat penting karena dia merupakan sebuah proses ya, step by step dalam proses pelelangan kontraktor. Di secara garis besar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 tahapan inti sampai kontrak ya. Yang pertama yaitu persiapan, terus yang kedua penyusunan kerangka acuan kerja dan HPS atau harga perkiraan sendiri atau owner estimate ya. Terus penyusunan dokumen lelang, ya ini biasanya berkaitan dengan syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Terus proses lelang sendiri setelah dokumen siap ya, sampai pada penetapan pemenang ya. Sehingga terakhir dari penetapan pemenang itu akan dilaksanakan kontrak atau surat perjanjian antara PPK biasanya dengan kontraktor pemenang ya. Oke, tahapan-tahapan ini beberapa hampir sama dengan lelang konsultan ya. Jadi pada tahap persiapan di sini pembentukan panitia pengadaan barang dan jasa atau tim lelang atau disebut juga dengan POKJA. POKJA itu kelompok kerja untuk lelang. Juga tim teknis ya, arsitek, bisa sipil, bisa ME, dan atau bisa disupport oleh tim dari Dinas PU ya. Dan tentunya pada tahap ini sudah ada PPK ya. Ya. Jadi ada PPK atau pejabat pembuat komitmen yang sudah ditunjuk berdasarkan SK. Biasanya SK pejabat tertinggi dalam sebuah institusi atau disebut PA, pengguna anggaran, atau disebut juga dengan KPA, kuasa pengguna anggaran, itu sama aja. Oke, selanjutnya penyusunan KAK dan HPS. Jadi di sini PPK dibantu konsultan perencana. Jadi kalau pada tahap proses pelelangan konsultan, ya itu belum ada apa istilahnya konsultan yang mendampingi. Tapi pada saat pelelangan kontraktor ini tentunya sudah ada konsultan perencana atau konsultan MK kalau ada ya. Di BPK ini dibantu oleh konsultan perencana, tim teknis dan konsultan MK jika ada ya. Dan tentunya untuk lelang kontraktor ini yang perlu diketahui bahwa sebagian besar ya dokumen lelang itu sudah atau merupakan hasil produk dari konsultan perencana ya. Sehingga konsultan perencana di sini mutlak ya sifatnya untuk mendampingi PPK maupun tim teknis dalam penyusunan KAK atau kerangka acuan kerja dan HPS atau harga perkiraan sendiri ya. Terus pada lelang kontraktor ya, HPS boleh sama dengan RAP EE. Ini maksudnya bahwa konsultan perencana itu salah satu produknya adalah dia menghitung RAB atau rencana anggaran biaya terkait dengan fisik ya yang akan dilaksanakan ya
Nah, itu disebut RAP-EE. RAP-EE itu rencana anggaran biaya engineer estimate. Engineer estimate itu ya RAP yang dihitung oleh engineer, ya. Yang dalam hal ini dia merupakan bagian dari konsultan perencana itu sendiri. Ya, biasanya ada tenaga ahli estimatornya, ya. Jadi HPS itu boleh sama, ya, boleh sama persis, ya, dari RAP yang dikeluarkan oleh konsultan, ya. Hingga dan di sini disebut biasanya RAPEE, Engineer Estimate, ya. Boleh sama, maksudnya berarti boleh beda, ya. Nggak harus sama, tapi boleh sama, ya. Karena perhitungan RAPEE, Engineer Estimate itu kan sudah tentunya berdasarkan perhitungan yang valid dan daya dukung yang valid, ya. Tapi juga boleh beda, mungkin dari user atau owner mempunyai pertimbangan tersendiri, ya. Oke, selanjutnya hasil pekerjaan, jadi menyusun dokumen lelang, ya. Jadi di sini untuk lelang kontraktor, ya, yang disebut dengan dokumen lelang, ya, selain ada dokumen administrasi juga ada dokumen-dokumen yang merupakan hasil pekerjaan dari konsultan perencana. Jadi di sini ada gambar desain, ya, ada RAP-EE, ya, ada RKS atau rencana kerja dan syarat-syarat, atau disebut juga dengan spek teknis, ya. Ada bill of quantity. Bill of quantity itu perhitungan volume, ya, volumenya berapa, item pekerjaannya apa, volumenya berapa, seperti itu. Jadi ini merupakan dokumen yang sangat mutlak diperlukan dalam lelang kontraktor, ya. Nah, selain ini nanti ada KAK, kerangka acuan kerja, itu biasanya berisikan tentang apa istilahnya syarat-syarat administrasi. Nah, syarat-syarat administrasi itu biasanya misalnya kualifikasi perusahaan yang dibutuhkan, terus tenaga ahli di kontraktor yang dipersyaratkan, ya. Terus pengalaman pekerjaan perusahaan, nah, macam-macam itu masuk pada syarat administrasi, ya. Selanjutnya ada proses lelang, ya. Jadi proses lelang ini ada tahapannya, ya, nanti saya jelaskan. Jadi ini mengacu pada Perpres 16 2018, ya, tentang pengadaan barang dan jasa, dan juga mempertimbangkan atau mengacu juga pada Perpres 2021 karena ini sudah berlaku tentunya, ya. Terus penetapan pemenang, jadi penetapan pemenang itu mengacu pada hasil lelang, nanti kita jelaskan. Terus ada surat perjanjian atau kontrak, ya. Jadi surat perjanjian ini ditandatangani oleh PPK selaku wakil dari owner atau user dan direktur perusahaan atau kuasa direksi, ya. Jadi tidak harus direktur utamanya, ya, tapi bisa juga dari kuasa direksi, ya. Tentunya sudah harus ada surat kuasanya. Untuk tahap persiapan ini panitia lelang dan tim teknis disusun berdasarkan SK kuasa penggunaan anggaran atau pimpinan tertinggi dalam institusi, biasanya bisa KPA, bisa PA pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, sama aja. Terus KAK ini hampir sama sebenarnya dengan KAK yang ada di konsultan, ya. Tapi mungkin substansinya yang berbeda. Jadi nama proyek, lokasi, tahun anggaran, sumber biaya itu biasanya disebutkan di KAK, nilai pagu dan APS, ya, berapa, terus latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup pekerjaannya apa, terus kualifikasi perusahaan, ya, dan tenaga lapangan yang kualifikasinya yang ditujukan seperti apa itu disebutkan, ya.
Selanjutnya untuk dokumen lelang ini dipersiapkan bersama panitia lelang, tim teknis, konsultan perencana, dan konsultan MK jika ada ya. Jadi jelas tadi bahwa untuk persiapan dokumen ini sangat ya bergantung dengan hasil dari pekerjaan konsultan perencana ya, karena yang dilelang kondisi kontraktor atau fisik, sehingga gambarnya harus ada, PQ-nya harus ada, perhitungan volumenya harus ada, terus RKS spek teknisnya seperti apa, itu harus ada ya. Terus proses lelang di sini mulai dari tahap pengumuman, pemasukan penawaran, ini semuanya pakai aplikasi ya. Dan untuk proses ini saya tidak bisa apa istilahnya menunjukkan contoh aplikasinya karena biasanya panitia lelang yang punya akses ya, kita nggak punya akses. Terus evaluasi lelang itu biasanya kalau di kontraktor ada evaluasi administrasi tadi, terpenuhinya kualifikasi perusahaan, terus tenaga lapangan mulai dari apa biasanya kalau di kontraktor ada PM ya, PM itu project manager, ada site manager, ada tenaga ahli ya, juga yang dipersyaratkan ya, termasuk sampai tenaga tukang atau apa istilahnya tenaga penunjang yang biasanya juga dipersyaratkan punya SKT atau surat keterampilan ya. Terus evaluasi lelang di sini biasanya ada 2, persyaratan administrasi juga persyaratan teknis. Teknis di sini terkait dengan metode pekerjaan biasanya ya. Terus juga evaluasi harga atau nilai penawaran ya. Selanjutnya pembuktian kualifikasi karena sistemnya online sehingga untuk pembuktian ini biasanya dilaksanakan secara offline ya. Jadi membawa dokumen-dokumen yang asli biasanya ya harus dibuktikan. Klarifikasi dan negosiasi ini biasanya berkaitan dengan penawaran harga ya. Jadi akan diklarifikasi, akan dinegosiasi berdasarkan HPS biasanya. Kalau ada harga-harga yang timpang, misalnya harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah itu akan diklarifikasi ya. Sampai terakhir penetapan pemenang ya. Ya, setelah penetapan biasanya diumumkan ya. Jadi sebagai pemenang di sini biasanya merupakan perusahaan kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan harga yang responsif atau wajar. Maksudnya harga responsif ini bukan berarti penawar terendah itu selalu menang ya. Jadi tergantung klarifikasi dan negosiasi ya. Kalau dalam klarifikasinya dia tidak bisa membuktikan kewajaran harga, apakah harga itu masuk akal atau enggak, itu tentunya juga bisa digugurkan ya. Jadi tidak harus harga terendah ya, namun boleh harga terendah ya, selama dalam klarifikasi dan negosiasi itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Untuk surat perjanjian kontrak ini isi utamanya biasanya pihak yang bertanda tangan, terus nilai kontrak dan sistem pembayaran. Di sistem pembayaran apakah langsung 100% atau sistem termin atau bertahap. Terus juga biasanya ada sistem uang muka, pengajuan uang muka, dan lain sebagainya ya. Terus waktu pelaksanaan berapa lama, tugas dan tanggung jawab kontraktor dan sistem evaluasinya, jadi evaluasi kinerjanya seperti apa, terus hak dan kewajiban PPK dan penyelesaian jika terjadi perselisihan. Jadi itu isi utama dari surat perjanjian atau disebut juga dengan kontrak ya. Jadi secara garis besar prosesnya seperti ini ya. Silakan mungkin nanti akan lebih efektif, akan kita gali dengan tanya jawab ya.
Silahkan jika ada yang ditanyakan sampai sini. Halo, masih mendengar suara saya? Masih belum ada, Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Sementara belum ada, Pak. Oke, kalau gitu sebelum nanti terkait contoh-contoh yang akan saya share juga, kita masuk ke daftar pertanyaan yang terkait dengan ini yang sudah masuk. Kita akan bahas dulu. Baik, sudah kelihatan daftar pertanyaan minggu ke-7 yang sudah masuk? Sudah, Pak. Ya, oke. Pertama diajukan oleh nomor presensi 1. Apa yang bisa dilakukan panitia lelang jika dalam proses lelang tidak ada peserta atau perusahaan kontraktor yang memenuhi kualifikasi yang disyaratkan? Maksudnya di sini tidak ada yang memenuhi ya. Jadi biasanya kualifikasi ya. Jadi untuk proses lelang itu ada proses pra kualifikasi, ada proses pasca kualifikasi. Ya, tapi biasanya kalau kontraktor itu sistemnya pasca ya. Pasca kualifikasi itu jadi menilai kualifikasi dari perusahaan yang dipersyaratkan ya. Dan kalau tidak memenuhi biasanya dinyatakan gugur ya. Jadi di sini biasanya yang paling mendasar terkait dengan kualifikasi perusahaan. Perusahaan misalnya dalam lelang itu yang di KAK itu dipersyaratkan misalnya kelas perusahaan ya. Saat ini kita mengenal biasanya kelas besar sama kecil. Ya. Kalau kelas besar itu memang ada di IUJK ya, izin usaha jasa konstruksi itu disebutkan di situ bahwa dia masuk perusahaan besar atau kecil. Jadi ada sertifikatnya IUJK itu atau sertifikat badan usaha atau IUJK ya, izin usaha jasa konstruksinya itu biasanya disebutkan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan kelas besar atau kecil ya. Dan itu biasanya juga untuk kelas besar tentunya yang paling mendasar biasanya mempunyai kemampuan modal yang juga cukup besar biasanya di situ ya. Terus yang kedua bisa juga ada persyaratan-persyaratan terkait dengan apa istilahnya sertifikat ISO misalnya atau sertifikat yang lain. Jadi itu harus dipenuhi. Juga berkaitan dengan ini apa istilahnya tenaga tadi ya, tenaga ahli. Di kontraktor itu kan juga ada tenaga ahli ya. Jadi tenaga ahli lapangan mulai dari project manager, site manager, terus tenaga ahli ada arsitektur, ada struktur, ada juga tenaga mechanical electrical ya sampai pekerja. Pekerja ini mulai dari kepala tukang ya. Itu biasanya harus mempunyai SKT biasanya. SKT itu surat keterampilan. Ya, itu juga ada semacam sertifikat begitu. Terus juga ada biasanya surveyornya atau quality control itu juga ada tenaga yang dipersyaratkan. Jadi apabila itu tidak terpenuhi, ya tidak ada yang masuk kualifikasi ya gugur, semuanya gugur. Kalau gugur gimana? Kalau gugur ya harus dilelang ulang, ya harus dilelang ulang. Ya, nah kalau dilelang ulang gugur lagi, itu kesempatannya sampai 2 kali. Ya, nah setelah lelang 2 kali gugur lagi, itu bisa melakukan pemilihan langsung ya, jadi menunjuk langsung ya perusahaan yang mempunyai kapabilitas. Tapi syaratnya itu tadi harus lelang
ulang sampai dua kali. Ya, meskipun dalam proses pengalaman ya jarang kalau apa istilahnya sampai 2 kali gagal ya. Tapi ada juga yang seperti itu. Aturannya kalau sudah 2 kali gagal boleh penunjukan langsung. Ya, penunjukan juga tentunya kita harus memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Oke, jadi seperti itu. Silakan yang menanyakan pertanyaan 1 ada yang ditanyakan? Jelas ya? Jelas, Pak. Baik, nomor 2, bagaimana jika sebuah perusahaan sedang dalam masa perpanjangan, misalnya data perusahaan sudah habis masa berlaku, sertifikat badan usaha sedang masa perpanjangan perusahaan tersebut, apakah boleh? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi pernah ada kasus semacam ini ya. Jadi kalau memang di dokumen lelang di KAK itu misalnya dinyatakan bahwa perusahaan yang apa istilahnya SBU-nya atau sertifikat badan usahanya masih berlaku, ya tentunya kalau pada proses masa perpanjangan ya kalau menurut saya ya tidak bisa. Jadi kita harus tegas kadang ya. Jadi bahwa perusahaan yang bisa mengikuti lelang adalah yang masih punya SBU yang masih berlaku. Karena memang betul pengurusan itu juga butuh waktu ya, dan tidak harus sekarang ngurus sekarang jadi ya, tapi biasanya ada prosesnya. Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang bonafit ya biasanya 3 atau 6 bulan sebelum masa habis itu harus sudah ngurus ya, sehingga pada saat dibutuhkan ya sudah jadi seperti itu ya. Jadi tidak harus nunggu habis hari ini ngurus, ya nggak bisa. Kalau ada lelang ya masih proses itu tadi. Dan proses perpanjangan kalau dipersyaratkan di situ tidak bisa ya tidak bisa, kita harus tegas. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nomor 2? Sudah jelas, Pak. Jelas. Oke, nomor 30, nomor 4, bagaimana jika setelah selesai proyek, kemudian proyek yang dibangun kolaps atau rusak dalam waktu yang relatif singkat, apakah itu juga merupakan pengaruh lelang dan mengurangi harga atau bagaimana? Jadi sebenarnya begini, saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan proses lelangnya ya. Jadi proses lelangnya kan sudah melalui proses yang baik ya, transparan ya, akuntabilitasnya. Nah ini kalau terjadi semacam ini ya kita kembali ke dokumen pengawasan biasanya ya, bagaimana apakah terjadinya kerusakan itu pada saat konstruksi ya, atau ada perencanaan yang salah begitu misalnya. Jadi itu harus ditinjau ya. Tapi kalau perencanaan yang salah itu juga biasanya jarang sekali ya. Meskipun mungkin ya, tapi biasanya ketidaksesuaian dengan spek ini kebanyakan itu karena pada saat proses konstruksinya ya. Jadi pengawasannya speknya nggak sesuai ya kan, standar pelaksanaannya juga tidak sesuai dan lain sebagainya. Jadi standar mutu itu yang paling mutlak ya, termasuk volume dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian apakah itu kesalahan dari kontraktor sehingga proyeknya cepat? Ya ini akan dicek ya, apakah ada kesalahan pelaksanaan, apakah ada keteledoran atau kelalaian dalam pengawasan. Nah itu bisa dicek ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nomor 4. Oke, saya lanjut nomor 5. Bagaimana jika yang ditawarkan adalah harga terendah, namun setelah dilaksanakan memiliki kualitas tidak ini. Jadi seperti yang saya singgung tadi ya. Justru kalau penawaran yang sangat rendah, ya karena begini, perhitungan RAB yang dibuat oleh konsultan itu juga tidak ngawur ya, dalam artian dia punya acuan.
dia punya apa istilahnya standar Standarisasi, ya, Pak. standar untuk harga satuannya, juga berdasarkan data-data pendukung, misalnya harga material, harga pekerja, ya, upah pekerja berapa, terus juga memperhatikan overhead, ya, keuntungan untuk kontraktor itu biasanya sudah dimasukkan, ya. Kalau keuntungan biasanya dikasih margin 10-15%, biasanya itu sudah dimasukkan oleh konsultan perencana, ya, dalam EE biasanya, engineer estimate-nya. Nah, kalau ada penawaran yang jauh di bawah, ya justru kita harus curiga, ya. Gimana kok bisa nawar serendah itu? Misalnya dia nawar di bawah 80%, ya 60%, atau bahkan nawar cuma 50%. Nah, itu harus kita klarifikasi dan negosiasi. Dalam artian kita klarifikasi bagaimana kok bisa nawar serendah ini, ya. Nah, itu kalau dalam klarifikasinya itu masuk akal, ya bisa jadi diterima. Misalnya dia punya stok material yang cukup banyak dan itu stok lama misalnya, tapi kualitasnya masih cukup baik misalnya dan memenuhi. Nah, itu bisa diterima. Atau metode pelaksanaan yang ditawarkan seperti apa sehingga cukup efisien, ya. Jadi seperti itu, ya. Sehingga justru jangan sampai kualitas rendah tapi akan nanti mengorbankan, atau harga rendah, ya, tapi mengorbankan kualitas. Itu yang nggak boleh. Ya, misalnya speknya nggak sesuai, ya tentunya bisa juga digugurkan karena apa istilahnya tidak bisa dalam menunjukkan dalam pembuktian kualifikasinya, atau pembuktian atau klarifikasi, ya istilahnya, ya, klarifikasi terkait dengan harga, ya, sesuai dengan, jangan-jangan nanti misalnya speknya diganti, ya, misalnya seharusnya menggunakan granit tipe A misalnya, atau kelas A, dia menggunakan kelas C atau yang KW, ya, itu seperti itu, ya. Jadi harus diklarifikasi seperti itu. Jelas ya, nomor 5 ya. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nomor 6, apakah ada standar jumlah orang dalam tim lelang, tim teknis, sedangkan untuk batas jumlah pelelangan ditentukan oleh tim lelang atau ditentukan oleh batas waktu yang telah ditetapkan? Ini maksudnya gimana ya? Kalau jumlah orang, ini seperti yang pernah saya sampaikan, biasanya kalau proyek-proyek yang sangat sederhana, ya minimal 3 orang, ya. Jadi untuk panitia lelang itu harus ganjil, ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7, ya. Kalau katakanlah pekerjaannya cukup besar dan cukup kompleks, ya bisa 5 orang atau 7 orang atau bahkan 9 orang, ya tergantung kebutuhan. Jadi kita bisa memperkirakan lah, ya. Sedangkan untuk batas jumlah pelelangan ditentukan oleh tim lelang atau ditentukan oleh batas waktu. Ini maksudnya waktu, ya, waktu lelang. Iya, Pak. Nah, ini biasanya sudah ada standarnya, ya. Di Perpres itu sudah ada standarnya biasanya. Misalnya pengumuman berapa hari, evaluasi berapa hari, pemasukan penawaran berapa hari, itu sudah ada, ya. Jadi rata-rata biasanya kalau yang lelang biasa, ya, bukan lelang cepat. Kalau lelang cepat itu bahkan menggunakan aplikasi itu seminggu sudah muncul pemenang biasanya kalau lelang cepat, ya, atau bahkan bisa lebih cepat. Tapi kalau lelang yang normal, normal itu yang tidak menggunakan sistem lelang cepat itu bisa sekitar 3 minggu sampai 1 bulan lah untuk lelang prosesnya, seperti itu. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ya. Jadi sudah ada standarnya biasanya di Perpres itu. Oke, selanjutnya
bolehkah suatu perusahaan kontraktor yang telah memenangkan lelang untuk pekerjaan konstruksi juga melakukan pengadaan barang pada proyek tersebut? Contohnya pembangunan rumah pompa sekaligus mengadakan barangnya. Nah, ini tergantung kontraknya ya. Jadi kalau kontraknya ini misalnya sekaligus untuk pompanya ya boleh. Jadi bangunan sak pompanya, tergantung kontraknya. Tapi kalau terpisah, biasanya pengadaan barangnya ya dilelang terpisah. Misalnya untuk pengadaan AC-nya, pengadaan mobilernya, pengadaan apa gitu yang atau biasanya yang terpisah itu biasanya kayak furniture itu bisa terpisah. Nah, ini tergantung kontraknya. Ya, kalau kontraknya dia menjadi satu ya sekaligus diadakan oleh kontraktornya. Tapi kalau terpisah ya biasanya juga dilelang terpisah. Seperti itu. Jelas ya nomor 7 ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Oke. Baik, nomor 8, kapan waktu dilaksanakan proses lelang? Apakah bersamaan proses lelang lainnya? Proses lelang waktunya berbeda-beda. Ini maksudnya gimana ya? Bisa dijelaskan? Nomor 8. Iya, Pak. Maksudnya kalau kan ada lelang kontraktor gitu, Pak, ada lelang-lelang yang lain itu prosesnya bersamaan apa beda-beda? Lelang yang lain maksudnya gimana? Seperti apa? Itu Pak yang lelang konsultan yang minggu-minggu kemarin itu, Pak. Oh ya, jadi begini, ada tahapannya ya. Jadi kita harus mengetahui prosesnya ya. Misalnya kalau lelang kontraktor ini kan sudah harus ada dokumen perencanaan. Berarti nggak boleh berbarengan, harus dokumen lelang konsultan dulu, konsultan perencana maksudnya. Tapi kalau lelang kontraktor ini bersamaan dengan lelang konsultan pengawas boleh, ya. Jadi kemarin sudah kita jelaskan urut-urutannya, yang ya misalnya kita anggap ini konsultannya lengkap ya. Nah, kalau konsultannya lengkap itu biasanya menggunakan MK. Nah, urut-urutannya itu biasanya harus lelang konsultan MK dulu. Ya, kalau menggunakan MK. Nah, setelah MK baru lelang konsultan perencana. Setelah itu lelang kontraktor. Nah, itu urut-urutannya. Kalau tidak menggunakan MK, pertama lelang konsultan perencana. Setelah itu lelang kontraktor bersamaan dengan lelang konsultan pengawas boleh. Ya, yang penting pada saat diadakan lelang itu pertama harus sudah ada dokumennya ya. Kalau nggak mungkin kita lelang kontraktor tapi nggak ada gambarnya kan nggak mungkin. Berarti kan harus sudah ada konsultan perencananya. Terus dan pekerjaan konsultan perencana harus sudah selesai untuk bisa dilelang kontraktor. Tapi kalau lelang pengawas, konsultan pengawas, lelang kontraktor dulu katakanlah. Nah, setelah kontraktornya selesai, baru lelang konsultan pengawas boleh, ya. Nah, selama pada saat pelaksanaan konstruksi di lapangan itu pengawas harus sudah ada. Jadi juga harus sudah ada pemenang. Jadi bisa bersamaan atau bisa lebih dulu konsultan pengawasnya dulu, ya. Yang penting pada saat pelaksanaan di lapangan harus sudah ada yang mengawasin kan begitu. Jelas ya? Baik, Pak, jelas. Ya, jadi ya tergantung itu tadi logika kebutuhannya ya. Oke, selanjutnya apakah yang harus dilakukan kontraktor untuk memenangkan pelelangan selain mencapai harga seminim mungkin? Apakah yang harus dilakukan kontraktor untuk ini? Jadi yang jelas ya kontraktor harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, persyaratan administrasi yang dibutuhkan agar lolos ya. Karena rata-rata biasanya lelang kontraktor itu sistem gugur. Ya, misalnya di situ dipersyaratkan untuk peralatan ya, di kontraktor biasanya dipersyaratkan untuk peralatan. Misalnya harus mempunyai dump truck misalnya. Milik sendiri atau sewa. Nah, kalau milik sendiri kan ya dibuktikan kepemilikan, kalau disewa
ya dibuktikan untuk surat rencana apa istilahnya pendukung dari pihak ketiga kan begitu. Terus misalnya harus memiliki misalnya mobil kren, harus memiliki eskavator, harus memiliki apa ya, banyak ya. Harus memiliki misalnya scaffolding 1000 set misalnya. Nah, itu kan harus ada ya. Jadi yang harus dilakukan ya harus terpenuhi semua persyaratan. Terus yang kedua juga ada penilaian teknis, itu terkait dengan metode pelaksanaan. Nah, jadi harus pandai-pandai untuk mempunyai metode pelaksanaan yang misalnya modern lah katakanlah, atau efisien, efektif ya. Terus kalau harga ya, selain harga yang Anda tanyakan di sini, memang kalau harganya merepet ya nanti kemungkinan atau harganya agak rendah ya kemungkinan menangnya kan juga cukup besar. Tapi yang penting untuk harga itu ya logis, kompetitif gitu loh. Jadi tentunya kontraktor kan juga harus punya margin keuntungan kan gitu. Tapi semuanya logis ya. Untuk efisiensi bisa efisiensi harga ya tadi efisiensi metode pelaksanaan, karena di situ kontraktor dikasih kesempatan untuk mengajukan metode pelaksanaan. Ya. Terus sistem kerjanya seperti apa sehingga efisien. Biasanya untuk menekan harga seperti itu tanpa mengurangi volume maupun kualitas. Nah, itu yang dilakukan. Ya. Dan bisa menghitung sangat cermat ya. Itu juga tidak terlepas dari pengalaman biasanya. Jadi seperti itu, ya. Jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Baik, apakah yang dimaksud dengan BQ atau bill of quantity tadi sudah sempat saya singgung. Jadi bill of quantity itu begini. Di dokumen lelang itu kan biasanya ada item pekerjaan, misalnya pekerjaan galian pondasi batu kali misalnya. Nah, di situ bill of quantity itu ada volume. Misalnya 100 meter kubik. Nah, terus harga satuan itu kosong biasanya. Jumlahnya juga kosong. Jumlah harga. Itu yang disebut dengan bill of quantity. Coba nanti saya tunjukkan ya tentang bill of quantity. Jadi ini adalah daftar item pekerjaan dan volume saja tanpa harga satuan. Itu yang namanya bill of quantity. Atau disebut dengan daftar kuantitas lah. Ya, kuantitas itu kan juga merujuk pada item pekerjaannya apa, kuantitasnya berapa. Jadi itu namanya BQ atau BOQ ya. BQ bisa BOQ. Bill of quantity. Jelas ya? Atau dengan kata lain RAB yang tanpa harga satuan dan jumlah. Nah, itu sama aja. Jadi RAB kosongan lah. Kosongan dalam artian bukan kosongan volumenya ya. Volumenya tetap ada. Karena begini ya, perlu saya sampaikan bahwa kontraktor di sini hanya menawar harga, tidak menawar volume. Ya, karena volume itu biasanya sudah fix ya, dalam artian sudah berdasarkan perhitungan. Ya. Kalau nanti katakanlah ada perubahan volume, itu nanti ada yang namanya MC 0 ya. Jadi mutual check 0 terkait dengan volume itu nanti setelah pelaksanaan. Tapi pada saat penawaran tidak ada istilahnya nawar volume. Misalnya pasangan pondasi batu kali tadi 100 meter kubik. Nah, ditawar 50 meter kubik ya. Yang 50 ikut siapa kan begitu nanti. Ya, bangunan nggak jadi kan kalau ditawar volumenya nanti. Jelas ya? Baik, Halo? Pak, jelas. Ya, Terima oke, kasih. nanti saya tunjukkan contohnya bill of quantity. Apakah ada batas yang ditentukan oleh panitia lelang mengenai maksimal dari peserta lelang? Peserta lelang tidak ada batas. Ya. Jadi yang mau ikut berapapun silahkan. Ya, nggak ada batasan. Ya. Toh nanti ada shortlist. Shortlist itu nanti akan di ranking ya. Untuk tahap
apa istilahnya tahap penilaian selanjutnya itu ada yang namanya shortlist. Ya, biasanya minimal berapa ya? Minimal 3 atau 5 lah. Ya, ada yang juga yang bilang 7 ya. Itu shortlist. Ya, jadi katakanlah 100 yang ikut, nanti kan di ranking. Ya, yang memenuhi nilainya tertinggi itu masuk shortlist. Itu biasanya setahu saya ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 lah. Ya, rata-rata 5 atau 7 lah yang untuk shortlist. Ya, tapi untuk pesertanya nggak ada batasan. Ya. Selanjutnya, apakah HPS setiap tahun setiap selalu update? Apakah ada website resmi untuk menentukan HPS? Karena apabila secara umum kadang harga ada terlalu tinggi, ada yang terlalu. Jadi begini, HPS kalau konstruksi, misalnya HPS itu kan harga perkiraan sendiri ya, harga satuan ya. Misalnya pekerjaan fondasi, nah itu kan ada, Anda sudah pernah bikin RAB? Pernah, Itu kan harga RAB, anggaran biaya, itu kan merupakan penjumlahan dari harga material plus harga pekerja kan? Ya kan? Nah, itu kalau di RAB yang dibuat TE ya, itu biasanya kan mengacu pada SNI ya, Standar Nasional Indonesia ya, untuk harga satuan. Nah, itu yang saat ini biasanya selain harga itu biasanya ada harga overhead atau keuntungan itu 10-15%. Ya, itu setiap item pekerjaan. Jadi ya memang harus selalu update. Update terkait dengan harga material, update terkait dengan harga upah pekerja. Misalnya tukang batu sekarang sama 5 tahun yang lalu itu kan beda harga upahnya. Begitu juga untuk materialnya. Jadi harus selalu update. Sehingga untuk HPS ini memang ada ketentuan ya. Jadi idealnya dibuat ya minimal 28 hari atau sebulan lah sebelum HPS ini di launching. Ya. Jadi supaya update. Kalau lebih dari itu harus dicek lagi apakah terjadi perubahan harga atau tidak. Jadi seperti itu acuan untuk HPS. Ya, begitu juga untuk RAB yang dibuat oleh konsultan perencana ya, atau yang disebut EE tadi ya, engineer estimate, yaitu harus update. Katakanlah HPS-nya RAB-nya dibuat tahun 2020, sekarang 2021 ya harus direview lagi. Apakah harganya masih masuk atau sudah perlu diganti kan begitu ya. Jadi harus update ya. Jelas ya? Saya izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Ini kan masalah harga. Nah, kalau misalkan RAB-nya sudah turun, tetapi kalau yang saya tahu itu harga besi kan sekarang itu sering naik kan, Pak ya? Ya. Nah, itu kan itu harus ada penyesuaian ulang atau bagaimana, Pak? Ya, misalnya tadi sudah dilelang, terus pada saat pelaksanaan biasanya ya, pada saat pelaksanaan ternyata harga besi gila-gilaan misalnya, 2-3 kali lipat atau 100-200% lah naiknya. Yang Anda tanyakan seperti itu? Ya, Pak, bagus. Ya. Nah, itu biasanya kontraktor bisa mengajukan eskalasi atau penyesuaian harga. Bisa itu. Ya, tapi harus didukung oleh data ya. Ya. Jadi kalau di penawaran mereka itu kan juga ada analisa harga toh. Iya. Analisa harganya itu juga biasanya juga mengacu pada harga pada saat itu, ya kan? Nah, ternyata sekarang ada eskalasi. Nah, itu harus diajukan surat secara resmi untuk pengajuan eskalasi atau penyesuaian harga. Itu biasanya ke PPK, ya.
Nah, itu nanti akan diputuskan. Ya, karena memang ada signifikansi perubahan harga misalnya. Itu bisa. Bisa, ya. Itu ya. Itu Pak, ada satu lagi Pak. Ya, silakan. Kalau sebuah kontraktor kan pastinya memiliki standar tersendiri untuk penentuan RAB kan Pak ya. Ya, betul. Nah, kalau misalkan misalkan dari RAB kontraktor sama SNI itu terlalu tinggi, itu apakah bisa masuk dalam kualifikasi itu? Jadi begini, betul. Biasanya SNI itu biasanya ada ininya ya, ada koefisiennya, ya. Terus kalau terjadi perbedaan, yaitu selama diklarifikasi itu bisa menjelaskan, tidak apa-apa saya pikir. Oh iya Pak. Ya. Jadi istilahnya harus harga wajar itu Pak ya? Iya, harus harga wajar. Ya, makanya harganya itu kan harus responsif ya, harus kompetitif juga. Ya kan? Makanya justru kalau harganya terlalu rendah, misalnya sampai dia bisa nawar 40%, ya itu justru kita curiga, ini nawarnya ngawur atau gimana kan begitu ya. Nah, itu harus diklarifikasi. Ya. Baik gitu Pak, ya. terima kasih Pak. Baik, ya. Oke, jadi begini, kontraktor itu biasanya juga harus pandai-pandai berinovasi ya. Misalnya terkait dengan metode pekerjaan, bagaimana efisien, terus bagaimana dia bisa mendapatkan misalnya seluruh material langsung ke pabrikan misalnya, tidak melalui distributor kedua, ketiga, itu kan biasanya jauh lebih murah. Ya, sehingga biasanya kontraktor besar itu sudah bekerja sama dengan pabrik langsung. Misalnya besi ya langsung ke pabriknya. Kan begitu. Ya, sehingga ya tentunya akan meminimalisir harga. Terus juga bagaimana untuk mobilisasinya, ya, bagaimana untuk metode kerjanya supaya efisien. Terus peralatan-peralatan yang mendukung itu kan sangat mempengaruhi untuk jatuhnya harga ya. Sehingga kalau dia katakanlah punya RAP biasanya, rencana anggaran pelaksanaan, biasanya kontraktor itu punya rencana anggaran pelaksanaan. Nah, itu selama dia bisa menjelaskan secara detail dan bisa diterima, ya, tanpa yaitu tadi, tanpa keluar dari spek atau kualitas yang dipersyaratkan, ya tidak masalah. Yang penting bisa pembuktian, tidak hanya sekedar ngomong saja kan begitu, tapi ada pembuktian tentang itu tadi sehingga harga bisa efisien. Jadi seperti itu. Jelas ya. Oke, 13, jika pemenang lelang tidak setuju dengan kontraknya dan memilih mundur, apakah diadakan lelang? Nah, ini memang namanya kontrak itu harus disetujui kedua belah pihak. Ya. Jadi keberatan-keberatan itu kan harus dibicarakan, dalam artian harus disepakati. Kalau istilahnya penolakan itu sifatnya mengada-ada, ya, katakanlah karena ternyata dia menawar terlalu rendah, terus ada risiko-risiko yang akan dihadapi di lapangan, sehingga dia menolak kontrak ya sebagai alasan saja untuk mundur. Itu yang tidak boleh ya. Jadi selama kontrak itu logis, disepakati dan istilahnya aturannya jelas, ya tidak bisa mundur. Ya. Di sistem pembayarannya kan sebenarnya di KK sudah sebelumnya biasanya sudah disebutkan, ya kan. Jadi mulai dari dokumen lelang, KAK sampai pada penawaran itu merupakan satu kesatuan kontrak yang harus disetujui. Ya, jadi dalam artian yang namanya kontrak itu tidak hanya berdasarkan surat perjanjiannya aja, tapi mengikat semua mulai dari proses lelang. Ya, jadi seperti itu. Itu merupakan satu kesatuan dokumen. Itu ya. Oke, nomor 13.
Halo? Ya Pak, jelas Pak. Jelas ya? Selanjutnya 14, apakah ada negosiasi syarat khusus antara kontraktor dan klien setelah pelelangan selesai? Maksudnya gimana ini? Nomor 14. Baik, Pak. Maksud saya itu misal di pelelangan nggak ada itu loh Pak, kayak syarat-syarat, terus tiba-tiba setelah pelelangan selesai itu ada syarat khusus, itu apakah ada atau diperbolehkan? Ya, jadi saya pikir ndak boleh ya. Jadi istilahnya syarat tambahan ya katakanlah ya. Itu ndak boleh. Dalam artian memang syarat-syarat itu sudah harus rinci pada ada di dokumen ya. Jadi istilahnya tidak ada istilahnya syarat-syarat yang sifatnya tambahan yang di luar syarat-syarat yang sebelumnya. Ya, jadi saya pikir tetap mengikat ya berdasarkan dokumen-dokumen sebelumnya. Ya. Nah, biasanya untuk kontrak ini pun juga sebagian besar itu biasanya standar saja. Jadi kontraktor itu sudah tahu ya. Jadi tidak ada syarat-syarat yang sifatnya tambahan yang memberatkan. Kalaupun itu ada, itu sudah disampaikan pada saat awal pelelangan. Ya, jadi istilahnya kontraktor tidak kaget kok ada syarat ini lagi, kok ada enggak seperti itu ya. Semuanya sudah transparan terbuka begitu ya. Gitu ya. Halo? Oke. 15, apakah saat pengumuman lelang sudah dikeluarkan, kemudian ditemukan kejanggalan dan proses pelelangan khusus pada pihak pemenang lelang, hak kemenangan lelang digugurkan. Ya, jadi kalau ada laporan, biasanya ya ada sanggah, terus setelah dicek itu terbukti, ya misalnya ada kecurangan dan lain sebagainya, ada persaingan tidak sehat dan lain sebagainya, bisa digugurkan. Ya, bisa digugurkan ya, karena ada indikasi-indikasi apa istilahnya kecurangan. Ya, itu bisa. Ya. Saya izin tanya Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan ini ada sebuah kontraktor itu pinjam nama CV lain untuk mengikuti sebuah lelang, dan yang pada akhirnya kontraktor tersebut pasti mengerjakan pelaksanaan itu, apakah itu termasuk kecurangan, Pak? Ya, ya. Jadi begini, itu sekarang sudah ada hukumnya ya, sudah ada hukumnya kalau ketahuan baik yang meminjamkan atau yang pinjam itu bisa kena pasal kecurangan ya. Nah, namun begini, pinjam itu biasanya begini. Setahu saya itu biasanya kan mereka mengadakan perjanjian tersendiri ya. Perjanjian tersendiri yang kadang panitia kan nggak tahu. Ya, dalam artian begini. Seharusnya bisa ditelusuri ya dari awal ya. Misalnya pada saat penandatanganan kontrak. Penandatanganan kontrak itu wajib ya pemiliknya yang hadir, bukan yang pinjam. Ya, jadi kalau katakanlah ya udah dokumennya saya bawa dulu nanti dipinjamkan ke kantor, itu tidak bagus kalau menurut saya seperti itu. Jadi direkturnya harus kita hadirkan. Nah, dan di situ biasanya sudah ada pernyataan dari direktur bahwa itu tidak ada peminjaman. Ya, kalau di belakang hari ternyata tidak seperti itu, berarti kan itu yang salah bukan panitia atau PPK-nya kan, karena sudah ada klarifikasi sebelumnya. Nah, jadi di sini yang penting bahwa
panitia maupun PPK itu harus hati-hati bahwa loh, yang dulu yang tanda kontrak kan direkturnya sendiri gitu loh. Jadi itu kita menilai bahwa itu tidak dipinjamkan. Karena kalau mereka ada perjanjian di tersendiri ya mana kita tahu kan begitu. Ya, jadi Kalau ya misalkan gini Pak, sebuah pekerjaan itu harus segera dikerjakan, tapi mungkin hanya ada di daerah tersebut hanya ada misalkan satu CVA itu berhubung harus segera dikerjakan, kemudian ada penunjukan langsung itu apa diperbolehkan? Tidak ada proses lelang. maksudnya gimana itu? Kalau misalkan ada sebuah pekerjaan harus segera dikerjakan, tapi misalkan cuma ada satu kontraktor atau CV atau itu yang berkenan mengerjakan tersebut. Nah, itu ini yang Anda tanyakan proses lelangnya ternyata yang masuk cuma satu begitu ya? Ya seperti itu, atau mungkin tanpa proses lelang atau dengan proses penunjukan langsung gitu Pak? Tidak bisa. Kalau proses penunjukan langsung itu ada aturannya. Boleh penunjukan langsung tapi di bawah 200 juta. Oh, seperti itu. Ya, di atas itu harus lelang, nggak boleh. Ya, kalau penunjukan langsung itu tadi sudah lelang 2 kali, gagal, baru boleh penunjukan langsung. Meskipun nilainya di atas 200. Jadi ada aturannya. Ya, ada aturannya. Boleh penunjukan langsung kalau fisik itu di bawah 200 juta. Ya, itu. Tapi kalau coba dicek nanti yang 2021 itu yang Perpres 2021 itu berapa ya nilainya? Kalau yang 2016 ya ini ya, itu masih 200 juta. Kalau untuk konsultan, setahu saya terakhir itu 100 juta maksimal. Itu boleh penunjukan langsung. Di atas itu wajib lelang. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, meskipun ada juga yang sifatnya apa istilahnya kondisi darurat ya. Nah, kondisi darurat itu mungkin aturannya beda lagi. Tapi sekarang kalau sistem lelang cepat juga nggak lama kok. Cuman seminggu sudah bisa muncul pemenang. Ya, karena semua sudah by aplikasi begitu. Ya, yang penting persyaratannya masuk, syarat administrasinya masuk, ya, dia bisa. Oke, begitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya bagaimana tips atau cara memenangkan lelang? Nah, ini tadi sudah saya sempat singgung ya. Jadi memang harus terpenuhi syarat administrasi, kualifikasi perusahaan, syarat-syarat harus terpenuhi semua, terus termasuk pengalaman, ya juga harga yang kompetitif ya. Dalam artian kalau dia bisa efisien, ya. Terus metode pekerjaannya bagus, ya kan harga bisa ditekan ya. Ya caranya begitu aja. Ya, jadi punya tenaga ahli yang bagus, peralatan yang bagus, metode pelaksanaan yang baik, itu salah satu cara ya untuk dalam artian begini, cara yang saya maksud di sini adalah cara yang profesional lah, ya. Jadi bukan cara-cara yang tidak profesional, ya. Kolusi misalnya itu kan nggak profesional ya, atau persaingan tidak sehat itu kan tidak profesional ya. Oke, nomor 18 dokumen lelang seperti apa Pak contohnya? Nah, kalau gambar jelas ya, tapi nanti yang lain coba saya tunjukkan. Oke, kebijakan apa yang bisa dilakukan oleh PPK apabila harga pasar berubah cukup drastis? Ini sudah ya, sudah tadi terjawab. Jadi eskalasi bisa, dan itu pernah terjadi ya. Pada waktu mungkin krisis dulu itu ya, kan eskalasi harganya sangat tinggi. Jadi kontraktor bisa mengajukan ke PPK untuk ditinjau ya. Oke, selanjutnya sebuah kontraktor jika dinyatakan menang dalam tender namun terdapat perubahan anggaran dan penambahan pekerjaan, apakah diperbolehkan menambahkan pekerjaan tambahan konstruksi sedang dilaksanakan? Boleh. Ya, ini ada yang namanya adendum ya. Sifatnya
optimalisasi anggaran. Misalnya pagunya 100 ya. Dalam lelang itu ternyata pemenang lelang cuma 80. Nah, itu kan sisa 20. Nah, tapi penambahan ini maksimal 10%. Ya, dari nilai kontrak. Jadi dari 80 10%-nya ya 8 tadi. Ya, jadi tidak boleh lebih dari 10% biasanya untuk optimalisasi anggaran. Ya, jadi tidak boleh langsung sisanya dipakai, nggak boleh ya. Ada aturannya. Ya, tahu saya 10% ya, 10%. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Nah, Pak, tanya lagi, Pak. Iya, silakan. Apakah tadi saya melihat itu ada yang misalkan kontraktor mundur. Nah, kalau kontraktor mundur sudah kesepakatan itu apakah bisa masuk dalam daftar hitam yang kemarin disinggung dalam TS itu? Iya, betul, betul. Jadi kontraktor mundur kan ada juga ya. Ya, mohon maaf, kadang ada yang juga apa istilahnya ya, nggak serius gitu loh. Pokoknya Iya. menang kok nih ternyata harganya nggak masuk mundur. Nggak boleh. Betul, kalau mundur seperti itu bisa diajukan ke blacklist, Oh, daftar hitam. itu. Iya, Pak. Maksudnya supaya yang menawar itu serius, Iya. sehingga ada sanksi itu, ya. Atau gini, mereka kong kali kong sama teman-temannya. Aku kok tak mundur. Nanti biar harganya agak lumayan. Pemenang kedua kan harganya lebih tinggi kan? Oh, iya, Pak. Iya. Bisa seperti itu. Itu juga nggak bisa, Iya. ya kan? Ya itu makanya mundurnya itu kan mundur karena kenapa kan begitu? Ya kecuali kalau force major misalnya ada bencana alam, ada apa gitu ya. Iya. Itu atau mungkin tiba-tiba perusahaannya dinyatakan pilot oleh pengadilan ya. Misalnya tiba-tiba perusahaannya bangkrut misalnya, itu kan harus ada surat penetapan dari pengadilan juga gitu loh. Iya. Ya, kecuali itu ya. Jadi tidak bisa seenaknya mundur karena mereka bermain kan begitu, nggak bisa. Jelas ya? Terus, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya stop dulu. Saya coba carikan contoh yang tadi ada BQ, ada coba ya, mudah-mudahan ketemu. Oke, saya carikan untuk contoh BQ.
Oke, ini contoh BQ. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, Sudah. jadi di sini hanya ada item pekerjaan. Ini namanya BQ, Bill of Quantity. Jadi di sini ada item pekerjaannya. Ya. Kan RAB itu kan ada nomor, item pekerjaan, volume, satuan, kode analisa, price per unit atau harga satuan. Nah, ini. Jadi namanya BQ itu hanya berisikan item pekerjaan sama volume. Ya, untuk harga satuan terus totalnya itu nanti kontraktor yang isi. Ini namanya bill of quantity. Jadi kosongan, tapi volumenya sudah ada. Volume sama satuan volumenya sudah ada. Item pekerjaannya sudah ada. Karena kontraktor juga tidak bisa menawar item pekerjaan. Misalnya pondasi batu kali diganti pondasi batu apa, diganti-ganti sendiri tidak boleh karena sudah ada dokumen BQ-nya. Jadi kontraktor itu menawar berdasarkan BQ. Ya, nah, nanti PPK juga membayar berdasarkan BQ. Nah, itu yang namanya harga satuan. Jadi kontrak itu ada kontrak harga satuan, ada kontrak lamsam. Lamsam itu misalnya pembersihan, langsung total berapa itu lamsam. Tapi ada juga yang muncul di sini harga satuan, berapa meter persegi yang dibersihkan. Terus pasangan pondasi pelkat berapa meter kubik. Itu namanya harga satuan. Jadi biasanya kalau di kontraktor itu ada sistem lamsam dan harga satuan. Biasanya gabungan atau harga satuan saja. Ya, jadi harga satuan maksudnya volumenya sudah fix nanti yang dibayarkan. Tapi volume di dokumen lelang ini nanti bisa berubah dalam artian berdasarkan kondisi yang di lapangan. Misalnya di sini pondasi galian pondasi pilcap 116,16 meter kubik. Nah, ternyata nanti setelah dicek dikerjakan cuman ada 110 meter kubik ya yang dibayarkan 110. Nah, volume ini nanti berubah. Itu ya ada yang namanya nanti MC 100. MC 100 itu ya sesuai dengan kondisi lapangan. MC itu mutual check akhir kalau 100. Jadi ada MC 0, MC 0 itu jadi urut-urutannya begini. Nanti ada nanti dokumen berdasarkan penawaran ini, volume penawaran. Jadi volume penawaran ini nanti diukur lagi pada saat mau melaksanakan. Itu namanya MC 0, mutual check 0 sebelum pelaksanaan. Terus setelah pelaksanaan selesai itu ada namanya mutual check 100, MC 100. Karena apa? Karena perhitungan volume kalau di BQ ini kan berdasarkan volume yang ada di gambar. Nah, yang ada di gambar itu apakah 100% persis nanti yang ada di lapangan? Enggak, pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Nah, itu nanti yang namanya MC 100. Ya. Jadi seperti itu. Ini BQ. Ya. Ada yang ditanyakan lagi tentang BQ atau BOQ, ada yang bilang BQ, ada yang bilang BOQ, sama aja. Bill of Quantity. Jadi di sini berisikan item pekerjaan plus volumenya. Nah, di kosongan. BQ pasti kosongan. Ya, cuman volumenya ada. Jelas ya? Halo? Jelas, Pak, insya Allah. Oke. Terus apa lagi ya? Tadi yang terkait dengan EE. EE itu, nah ini EE tadi. EE, Engineer Estimate atau HPS. Ya. Coba kita bukakan yang HPS atau EE.
Jadi HPS tadi saya sampaikan boleh sama dengan EE. Oke. Nah, misalnya saya tunjukkan contoh yang HPS atau yang EE. Mana tadi? Nah ini kalau HPS atau EE bisa terlihat ya. Ini sama dengan BG tadi itemnya, tapi cuman sudah ada harga satuannya. Ya, ini namanya RAB gitu ya. Jadi ada harga satuannya. Jadi seperti itu. Ya, ada isinya lah. Itulah kalau tadi kosongan. Nah, harga ini kan dibuat oleh konsultan perencana kan, kalau EE. Kalau bedanya dengan HPS, HPS itu ditandatangani oleh PPK. Bedanya itu aja. Tapi ini apa? Ngambilnya sama persis dengan EE boleh. Ya. Oke, terus apa lagi ya? Oh ya, dokumen tadi ya, dokumen lelang konstruksi ya. Saya tunjukkan untuk dokumen administrasinya. Kalau RKS sudah pernah lihat ya? RKS ya? Halo? RKS sudah pernah lihat? Belum pernah. Masa RKS belum pernah lihat? Belum, Pak. Belum, coba nanti tak carikan. Nah, ini contoh dokumen pengadaannya, ya dokumen administrasinya. Jadi di sini yang penting saya tunjukkan yang penting-penting aja. Nah, ini tadi bab 1 pendahuluan, jenis pekerjaannya apa? Itu masih umum-umum ya. Paket pekerjaannya apa ya? Ada. Nah, ini yang tadi persyaratan peserta harus memiliki surat izin usaha jasa konstruksi atau IUJK yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat domisili peserta. Ya, ini. Jadi kontraktor itu mempunyai izin usaha jasa konstruksi. Ya. Terus juga mempunyai SBU JK. SBU JK itu sertifikasi badan usaha jasa konstruksi. Nah, ini biasanya punya, ya kontraktor punya. Misalnya untuk bidang bangunan apa, sub bidangnya apa, kode sub klasifikasinya apa, sub minimal. Nah, ini B1, B2, B itu ya kelas besar, BEM itu ada menengah. Nah, ini ada semua. Ya, jadi ada kualifikasi dari perusahaannya, harus mempunyai sertifikat ini semua atau surat izin, ya surat izin usaha, ya untuk karena ya tidak semuanya kan punya ya, tuh ME misalnya yang dibutuhkan apa ya, terus mempunyai tenaga ahli, ya tenaga ahlinya, terus ini lagi ya, ini memiliki surat keterangan dukungan keuangan ya dari bank. Ya minimal 10% dari HPS. Misalnya di sini tadi HPS-nya 28 miliar ya minimal punya 2,8 miliar. Jadi ya kontraktor ya punya modal kan di sini ya. Ya 10%. Ya. Memiliki sertifikat ISO 9001, memiliki sertifikat manajemen K3 atau SAS ya. Nah, ini syarat-syarat administrasi nih harus dipenuhi. Ya. Itu yang diperlukan. Ya.
Terus juga ada syarat-syarat khusus biasanya terkait dengan tenaga kerja. Saya tunjukkan yang penting-penting aja. Bentar, kalau tenaga kerja biasanya di sini terkait dengan kualifikasi tenaga kerjanya. Ini terkait dengan speknya, ini juga dimunculkan di sini. Ini sistemnya, sistem gugur. Ini tadi, nah ini memiliki tenaga ahli. Nah ini terutama untuk proyek-proyek yang besar ya, PM, Project Manager, ya mempunyai SKA utama, manajemen proyek utama, terus ahli K3, konstruksi madya. Ini semuanya sudah ada, ya. Ya. Jadi ini juga tenaga ahlinya juga harus terpenuhi. Site manager, S1 teknik sipil, pengaraman minimal 10 tahun, mempunyai SKA untuk teknik bangunan gedung, ya SKA-nya utama, dan manajemen project, SKA-nya madya. Nah ini, ya semuanya ada sertifikatnya. Ini yang saya sampaikan tadi. Nah, terus ini memiliki peralatan. Ya, peralatan itu boleh statusnya milik atau sewa. Kalau sewa ya harus ada surat sewanya. Ya, nanti kita klarifikasi ke pihak penyewanya apakah betul. Ya. Jadi mesin molen, stamper, vibrator, scaffolding, theodolit misalnya ya. Ini peralatan bulldozer, ya eskavator, concrete mixer, misalnya itu. Ya, jadi itu persyaratan-persyaratan yang ada di dokumen administrasi, kualifikasi. Jelas ya? Halo? Iya Pak, jelas insya Allah. Oke. Terus apa lagi ya? Itu saya pikir ya, terkait dengan dokumen-dokumen yang tadi Anda minta untuk disampaikan contohnya. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi sebelum kita closing? Terkait dengan lelang kontraktor? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada ya. Baik. Jadi itu terus karena waktu kita juga, kita masih punya waktu ya. Untuk ini, apa? Sebentar. Saya untuk soal UTS kemarin, coba saya ceknya, masih ada waktu. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Untuk apa? Di penyusunan KK dan HPS kan ada poin HPS di situ. Kemudian di penyusunan dokumen lelang juga ada. Itu apakah bisa dirangkum jadi satu, Pak? Gimana? Yang di HPS gimana tadi? Coba diulangi. Kan di penyusunan KK dan HPS itu kan ada poin HPS. Terus di penyusunan dokumen lelang itu juga ada, tapi berupa RAB. Itu kalau misalnya dirangkap jadi satu, apakah bisa, Pak? Dirangkap jadi satu maksudnya gimana? Dirangkap jadi satu itu? Ya ditaruh di salah satunya aja, Pak. Oh, enggak bisa. Karena ini apa? Substansinya beda, ya. Kalau RAB, ya, RAB yang dibuat oleh konsultan perencana itu disebut RABEE atau Engineer Estimate. Nah, RAB itu ditandatangani oleh direktur perencana. Ya.
Nah, kalau HPS atau harga perkiraan sendiri, ya, itu dibuat dan ditandatangani oleh PPK. Beda toh pertanggungjawabannya? Tapi untuk isinya sama Pak ya? Isinya boleh sama. Saya bilang tadi kan boleh sama. Ya. Berarti tanggung jawabnya aja ya? Iya, tanggung jawabnya apa? Nah, kok sama Pak? Apa itu kan nyontek? Enggak. Jadi PPK pun bisa punya argumen. Ya, karena justru kalau menurut saya idealnya sih sama. Idealnya. Karena apa? Karena HPS itu merujuk pada ahli yang hitung kan. Ya istilahnya harus ada data dukungnya kan. Nah, itu bisa merujuk pada hasil perhitungan konsultan. Ya, hasil perhitungan konsultan. Kalau selama ini, kalau saya sih selalu sama biasanya. Kenapa harus kalau memang kan istilahnya hasil kerja konsultan itu kan juga sudah kita koreksi bersama kan begitu. Seperti itu. Tapi boleh berbeda misalnya terkait hal-hal yang biasanya tidak terlalu substansi, misalnya pembersihan, misalnya harga dari konsultan itu 1 meter perseginya 10.000. Oh itu terlalu mahal. Kalau di sini biasanya cuma 5.000. Itu kan biasanya yang enggak terlalu inilah untuk item pekerjaannya. Jadi seperti itu. Jadi tidak boleh jadikan satu karena itu tadi yang bertanggung jawab dan substansi yang berbeda. Terus begini, HPS itu ya sifatnya rahasia. Dalam artian pada saat lelang ya nggak boleh dipublish. Yang boleh dipublish hanya harga totalnya. Misalnya HPS-nya 100 miliar, itu boleh. Tapi 100 miliar itu itemnya apa aja, rinciannya, itu nggak boleh. Ya, jadi yang boleh dipublish itu hanya harga totalnya. Ya, seperti itu. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih Pak. Ya. Oke, kita masih punya waktu sebentar. Saya coba share. Bentar, kelihatan ya. Yang soal UTS kemarin, jadi coba kita bahas sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan? Ya. Halo? Ya, dalam pengadaan barang jasa harus menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, dan akuntabel. Ini jelas ya di materi ada ya, di Perpres ya. Tapi ini efisien ya efisien. Kalau transparan kan ya sifatnya transparansi ya. Mengenai pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat, misalnya penanganan COVID, apakah prosesnya tetap melewati semua tahap atau diberikan keistimewaan? Ya, jadi tetap ya, tapi mungkin proses untuk prokesnya itu harus dipatuhi, ya. Terus kalau pengadaan kan ini semuanya online semua ya, jadi tidak ada masalah saya pikir. Ya, cuman karena mendesak ya, itu alternatifnya bisa menggunakan lelang cepat ya, yang itu juga diperbolehkan ya. Terus dalam pekerjaan fisik, kendala fisik atau konstruksi kadangkala mengalami pekerjaan tambah kurang atau CCU yang dikarenakan terjadi perubahan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Berikan penjelasan tentang CCU tersebut. Ada yang bisa jawab ini? Kemarin jawabnya seperti apa? Tentang CCU. Apakah diperbolehkan?
Halo? Halo? CCO boleh? Boleh Pak. Boleh. Alasannya apa? Kalau misal itu Pak, di lapangan ada perubahan yang signifikan, jadi CCO bisa Ya. itu. Jadi Gambar ya, kurang. betul. Jadi CCO boleh. Ya, change contra order atau tambah kurang. Ya, jadi akibat CCO ini, ya. Jadi urutannya begini. Biasanya dari dokumen lelang itu gambar dan volume pekerjaan, item pekerjaan itu kan dibawa ke lapangan. Nah, itu oleh kontraktor sama konsultan pengawas atau MK, ya, dan juga bisa konsultan perencana itu di recheck ulang berdasarkan kondisi lapangan. Nah, itu ada yang namanya tambah kurang. Nah, tambah kurang, nah ini nanti yang namanya MC0. Ya, jadi ada yang tambah, ada yang kurang, ada yang tambah, ada yang kurang, kan begitu. Terkait dengan volume. Dan juga item pekerjaan. Jika ada pekerjaan tambah, itu kan otomatis dana berkurang kan ya. Dana nggak cukup, katakanlah ya. Nah, makanya itu harus ada pekerjaan yang dikurangi. Ya, nah itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak terlalu urgent, misalnya taman atau finishing apa. Itu jika memang terjadi perubahan yang sangat signifikan. Nah, kalau terhadap kekurangan ini nanti bisa optimalisasi dari yang tadi saya sampaikan maksimal 10%. Itu seperti itu. Kalau masih banyak yang kurang, ternyata ya disesuaikan dengan aturannya itu, ya. Jadi maksimal 10% itu. Berarti ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, sebenarnya CCO ini ya bisa diminimalisir atau bisa dihindari katakanlah atau tidak terjadi apabila perencanaannya itu matang. Nah, CCO itu terjadi kebanyakan karena perencanaannya nggak matang, hitung volumenya nggak benar atau kurang tepat, ada item-item pekerjaan yang belum masuk, ya seharusnya dan itu wajib ada misalnya. Nah, itu sehingga dalam proses perencanaan, mulai dari survei lapangan, terus pada penghitungan volume, yaitu harus cermat. Nah, CCO terjadi itu biasanya kalau CCO-nya banyak, itu karena perencanaannya nggak matang. Ya, itu kembali ke konsultan perencana biasanya. Ya, atau ada apa istilahnya kebutuhan baru misalnya. Nah, itu bisa juga selama tidak melebihi dari 10% itu tadi. Jadi seperti itu kasusnya. Ya, sehingga ada change contra order. Change contra order itu harus ada perubahan kontrak. Nah, terhadap apa? Tadi kan sudah ada kontrak setelah lelang kan? Nah, itu harus dirubah. Yang dirubah itu biasanya menyangkut volume itu tadi. Jadi sudah tidak sama persis terhadap yang ada di kontrak awal. Ya. Nah, dan perhitungannya itu harus jelas. Jadi kalau CCO itu wajib ada yang namanya justifikasi teknis. Kenapa itu ditambah, kenapa itu kurang, kenapa itu harus ada item pekerjaan baru. Itu harus ada justifikasi teknis. Justifikasi teknis itu alasan teknis. Kalau tidak ada, itu nanti bisa timbul masalah. Ya, jadi perubahan itu terjadi kenapa? Itu harus ada reasoningnya, harus ada alasannya, harus ada kronologisnya lah. Seperti itu dalam CCO. Jadi tidak sembarangan juga. Ya. Oke, terus apa yang dimaksud dengan daftar hitam nasional? Apa yang menyebabkan ini sudah jelas ya. Jadi di juga ada di tentang lelang. Jadi ini adalah sanksi kontraktor yang masuk daftar hitam atau blacklist. Ya, kalau dulu 2 tahun ya, sekarang mungkin setahun ya. Untuk sanksinya tidak boleh mengikuti lelang. Ya.
Dan banyak ya penyebabnya ya, karena track record jelek, karena tadi melakukan kecurangan, pemalsuan, itu masuk daftar lelang ya. Standar apa yang digunakan untuk menentukan HPS, harga berganti itu untuk proyek konstruksi. Jadi intinya HPS itu berdasarkan kalau konstruksi fisik, ya itu kan berdasarkan harga satuan, ya barang atau material dan juga harga satuan pekerja. Ya, ya seperti bikin RAP lah, seperti itu. Ya, jadi seperti itu ya cara garis besar untuk pembahasan dari soal-soal yang ada di UTS. Baik, waktu kita sudah habis, ya akan kita sambung lagi minggu depan, ya untuk hal-hal yang belum sempat disampaikan hari ini. Dan minggu depan insya Allah kita sudah masuk materi tentang konsultan MK atau manajemen konstruksi sesuai dengan fokus di mata kuliah kita tentang Menpro ya, manajemen proyek ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.